Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah gerak otot pada tangan. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot atau dikenal dengan istilah sehari-hari daging terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau kontraksi dan merenggang kembali atau relaksasi. Otot dapat bekerja secara antagonis. Contoh otot antagonis adalah bisep dan trisep. Nah, ini tangan ya, ada ototnya. Nah, ini merupakan otot bisep dan ini merupakan otot trisep. Ya, dia melekat di bahu, yaitu di ujung lengan sebelah atas. Nah, ini ketika otot bisep berkontraksi, maka menyebabkan tulang lengan bagian bawah terangkat. Sedangkan ketika otot trisep berkontraksi, ya, akan menurunkan kembali lengan ke posisi semula. Kedua bekerja secara berlawanan, maka gerakan ini disebut gerak antagonis. Nah, saat otot bisep berkontraksi, otot bisep menjadi lebih pendek. Nah, lebih pendek kan? Kemudian dia menarik kedua ujungnya. Oleh karena tulang pangkal lengan diam atau tidak berubah kedudukannya, tulang hasta bergerak dari posisi semula mengakibatkan tangan menekuk. Nah, menekuk. Gerakan menekuk ini disebut dengan fleksi. Sebaliknya, jika otot trisep berkontraksi, maka otot trisep menjadi lebih pendek. Nah, ya kan? Otot trisep akan menarik ke arah dua ujungnya. Tulang belika tidak berubah kedudukannya sehingga tulang pengupil yang tertarik dan bergerak berubah dari posisi semula. Akibatnya tangan menjadi lurus ya. Awalnya ketekuk sekarang menjadi lurus. Gerak meluruskan ini disebut gerak ekstensi. Ya. Itu gerak otot pada tangan. Sekarang kita akan bahas perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa otot itu ada 3. Ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka atau lurik. Nih gambarnya. Bentuknya silindris, memanjang dengan banyak inti sel di tepi. Terlihat lurik-lurik. Bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Letak dan contohnya yaitu letaknya melekat pada rangka otot. Ya, contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Fungsinya menggerakkan badan dan alat gerak. Ya, jadi otot lurik ini itu terdapat contohnya pada lengan, kaki, leher. Seperti misalnya kalian tangan, ya, tangan kalian menggerakkan tangan kalian atau kalian berlari. Atau menggerakkan leher kalian menengok ke kanan dan ke kiri, ya, itu menggunakan otot rangka atau otot lurik. Kemudian otot polos, ya, bentuknya gelondong dengan satu inti sel, terlihat polos. Cara kerja bekerja secara otomatis, ya, tidak secara sadar. Letak dan contohnya, letaknya dinding organ tubuh bagian dalam, berarti ada di dalam tubuh. Contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Fungsinya pergerakan organ tubuh bagian dalam. Ya. Jadi otot polos ini secara otomatis, ya, tanpa kesadaran kita, seperti usus, ya, yang mengelola hasil makanan. Dia bergerak, ya, dalam tubuh kita tanpa perintah kita. Dia sudah otomatis, dan juga pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Kemudian otot jantung. Bentuknya silindris bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah. Terlihat lurik-lurik. Cara kerjanya
bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Letaknya dan contohnya terdapat pada jantung. Contohnya jantung. Fungsinya jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi hampir sama seperti otot polos jantung ini, dia bekerja otomatis, ya, bekerja terus. Baik ketika kita sadar atau terjaga maupun ketika kita tidur. Maka otot jantung ini akan terus bergerak. Dan fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya, mungkin itu saja materi dari Pak Indra. Syukran, jazakumullah khairan sudah mau belajar dengan Pak Indra. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.